kita pada malam hari ini di map Nextera. Let's go. Ini dia Nextera. Kita melihat garis pesawat akan berakhir di sekitaran museum. Sementara dari EVOS Divine akan bergerak seperti biasa. Ray ke arah Grab Labs kali ini. Ada split position yang dilakukan. Intellect Center terlihat cukup sepi. Mortar Ruins akan menjadi tempat bagi tim Falcons. Sementara RRQ, tempat side, tidak adanya gangguan. Paling nanti mentok-mentok ketemu sama Paysport lagi. Paysport gak cukup berani untuk saat ini mengingat 2 poin saja mereka dapatkan di 2 game yang sudah mereka mainkan. Di kondisi seperti itu, kalau mereka hari ini tidak begitu baik, bisa saja dikejar oleh tim lain. Meskipun status mereka poinnya cukup aman ya, tapi kalau di hari kedua, hari terakhir ini mereka ya buruk banget, gak sampai 20 poin dari 6 game itu siapapun bisa mengejar mereka tentunya. Namun itu dia, first fruit tadi sudah berhasil didapatkan oleh seorang Rasha, namun seorang Hans yang sudah tertangkap. Berhasil dijadikan poin kedua dan Nero berhasil buat terjatuh di bagian tempat yang berbeda. Masih ada Diman. Nice. Berada di satu vending mesin dan berhasil tertangkap oleh seorang Aimgat. 3 poin eliminasi sejauh ini yang sudah dikantongi oleh tim EVOS Divine. Masih ada Dian berada di bagian depan sana, entah yang sudah diketahui atau belum. Namun sejauh ini yang kita lihat EVOS Divine sangat-sangat agresif. Mereka mengejar siapapun player yang terlihat. Iya, apalagi tadi ada Dinoklar juga yang sudah diberikan, harusnya otomatis terlihat. Dan untungnya juga tadi bagaimana God of Wolf itu hanya satu persatu saja yang datang, jadi lebih mudah lagi di absennya sama EVOS Divine. Dan kita bisa melihat cukup ketenangan dari EVOS Divine juga untuk menyambut musuh yang datang ke arah mereka. Dan mereka benar-benar clear nge-scan area yang mereka tempati tadi. So, lanjut kita akan melihat nampaknya sudah ada pergerakan daripada EVOS Divine kali ini, Bung Surya. Itu dia satu player yang berada di bagian bawah dan berhasil buat terjatuh oleh seorang Rasha dengan menggunakan XM8-nya. Namun Aimgat melihat ke arah yang berbeda. Menggunakan Valiantes untuk menjatuhkan diri, namun Liku tidak ada perlawanan dan sudah terlihat Likunya berada di bagian depan mata tanpa senjata kah? Hanya berlari-lari saja. Dipindahkan kita ke tempat yang berbeda di mana tim Solid berhasil mendapatkan 1 poin kill pertamanya dan Redcliffe harus tumbang di placement ke-12. Skillnya terus-terusan dapat gitu kan, yang akhirnya pun semakin tinggi lagi poin yang berhasil mereka miliki, Bung Surya. Itu dia Ray yang ditinggalkan sendiri saja berada di gila. seputar Great Place, berhasil mengamankan 1 poin eliminasi pertanda untuk di early ini. Game yang cukup baik lah bagi tim EVOS Divine dan bahkan buriramnya tidak bergeser ke arah Grave Labs untuk saat ini. Namun tetap hati-hati, terlalu jauh jarak antara player-player EVOS Divine akan membahayakan mereka itu sendiri. Udah cukup, aku rasa tinggal gimana caranya mereka melakukan regroup dan menuju ke arah late game nantinya. Zack berhasil buat terjatuh, namun Cluso dengan menggunakan M1014-nya gagal untuk mendapatkan siapapun. Justru dia yang berhasil buat terjatuh. Flocky yang sudah terkena lemparan oleh seorang Probe berada di bagian depannya berhasil ter-take down. EVOS Divine dari tangan seorang Kochel berhasil menangkap seorang Lau dan menjadi poin eliminasi ke-8. Nice banget, nice EVOS Divine. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan sekarang tinggal regroup aja seperti yang Bung Surya bilang, tapi mereka... Nice! Itu dia, Kochel bisa mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan, 9 poin eliminasi di menit keempat. This is insane for EVOS Divine. Itu dia, 9 poin eliminasi dan ada 1 target, Nero yang belum terlihat sepertinya berada di bagian depan sana dan harusnya sudah terlihat sesaat lagi. Dan sudah tertandai dengan Moko yang digunakan juga. Diberikan tembakan terus-menerus ke arah seorang Nero dan menjadi poin eliminasi yang ke-10 saat ini. Sementara kita akan melihat EVOS Divine juga melakukan pergerakan yang cukup produktif dan mereka kali ini terlihat pergerakannya udah nggak greedy. Mereka tahu udah cukup nih segini. Sekarang target mereka adalah tinggal rotasi aja. Dengan 10 eliminasi yang sudah berhasil mereka dapatkan, gua rasa ini cukup banget untuk mereka lanjut rotasi ke next checkpoint mereka. Karena mereka ini masih ada di luar circle kalau kita ngintip-ngintip dari mapnya. Ini Red Hawk sama Redcliffe benar-benar ternyata menunjukkan permainan yang sangat berbeda. Dan mereka bahkan bisa menentukan siapa yang lolos loh. Kita akan beralih ke arah EVOS Divine. EVOS Divine kali ini udah sampai di Plazaria juga. Pergerakan mereka sudah mulai tertata dengan baik. Mereka tahu seperti yang kita sempat bilang tadi bahwa 10 kill di early tadi udah cukup untuk mereka melakukan rotasi. Kan tadi mereka benar-benar main di bawah terus tuh. Clearing, scanning. Yang tadi sempat gue bahas sama Skyla. Yang perlu mereka lakukan adalah scanning jalur rotasi mereka.
biar nggak ada yang bisa untuk nge-backstep atau bahkan ngerecokin mereka di rotasi-rotasi selanjutnya gitu Bung Surya. Oke, ini dia Hasu yang tidak terlihat oleh penggawa dari Force Divine, masih bisa survive sejauh ini, namun Aimgad masih mencari-cari celah untuk bisa mendapatkan poin eliminasi tambahan. Namun ternyata di sisi lain sudah terdeteksi sepertinya, dan Hasu hasil ter-take down Nice. oleh seorang Russia, 12 kills menjelang menit ke-7. Ini membuktikan bahwa EVOS Divine sudah mulai bebenah ya, karena kita nggak pernah lihat lagi kill ini sebanyak ini dari minggu pertama. Betul. Dan EVOS Divine ini melakukan apa yang kita nanti-nantikan dari kemarin. Ini loh EVOS Divine yang biasanya main yang nggak takut, mainnya tunggu-tungguan, nggak ada yang bingung, mau ngapain langsung all in gitu kan. Itu yang harusnya dilakukan EVOS dari tadi, bahkan dari kemarin gitu. Ingin mereka ambil. Aimgad ada PE Sports berada di bagian belakangnya, di backup oleh seorang Kocel, dan ini dia Nero. Sudah melihat pergerakan dari seorang Aimgad yang akan berhadapan dengan LBT berada di bagian depan mata. Ada granat yang diberikan, namun Aimgad masih coba untuk bertahan. Berada di bagian depan, Kocel juga datang di posisi yang sangat terbuka melakukan pertempurannya. Kocel belum berhasil mendapatkan siapapun, begitu juga dengan Aimgad juga harus terjatuh. Ray datang memberikan thrill of battle terhadap lawannya, namun Kocel cukup sekarat, berhasil mendapatkan seorang Nolan. Ray-nya berhasil buat terjatuh dan Kocel mendapatkan 1 poin eliminasi, namun sayang sekali dia pun harus terjatuh oleh seorang Nero. Lopez XL menumbangkan player dari tim PE Sports. There's no way to run, memang kedua tim itu memang harus perang. Meskipun tanpa adanya seorang Russia tadi, kalau kita lihat kan tim EVOS perangnya cuma bertiga. Dan bahkan menurut gua dengan 3 player aja itu udah hal yang paling baik yang bisa mereka lakukan gitu. Rasanya tadi nggak ada, dan kalau kita ngelihat 3 player dari EVOS, bagaimana cara mereka mendelay PE Sports itu sendiri yang sama-sama tim baru reset nih sebenarnya. Jadi dari EVOS baru reset, PE Sports juga baru reset, cuman lebih duluan PE Sports. Makanya lebih unggul dibandingkan kawan-kawan daripada EVOS Divine. Sementara ada yang berbeda, nampaknya ada RRQ Kazu kali ini Bung Surya. Abai berhasil buat terjatuh oleh seorang Russia dengan menggunakan snipernya. Namun Ikal menuju satu vending mesin. Lopez juga berhasil buat terjatuh kali ini. Ada Kocel di bagian belakang, akan masuk ke pertahanan dan seorang Ikal. Dudes dan Maal mengendari satu kendaraan, dan Dudes berhasil buat terjatuh oleh seorang Aimgad dengan menggunakan M60-nya. Namun Ikal berhadapan dengan seorang Kocel. Berhasil buat terjatuh. Maal, Dudes berhasil ditumbangkan. Masih ada 1 player terakhir harusnya dari tim RRQ. Naik 1 monster truck, masih ingin bertahan, menggunakan medkitnya namun gagal. Akan menjadi poin eliminasi ke-15. 16, saat ini 17 bahkan. 17 poin eliminasi. Kecepatan EVOS untuk melakukan reset ternyata membuahkan hasil. RRQ yang lagi berfokus pada tim lainnya berhasil di backstab.